Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadika Safaria. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Buton, Prodi PGSD semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan, rekonstruksionisme, eksistensialisme, dan idealisme, guna memenuhi tugas individu mata kuliah filsafat pendidikan yang diajarkan oleh Bapak Klus Riamil SPD MPD. Pada video sebelumnya, saya sudah jelaskan mengenai aliran-aliran filsafat, yaitu diantaranya aliran progresivisme, aliran esensialisme, dan aliran perennialisme. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai lanjutan pada video sebelumnya. Yang pertama, aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran filsafat yang merupakan kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresivisme dalam pendidikan. Rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris yaitu reconstruct, yang artinya membangun kembali. Aliran ini bertujuan untuk merombak kembali susunan lama dan mengubahnya ke tatanan hidup yang baru dan bercorak modern. Aliran ini dianggap lebih baik karena menyatakan bahwa tidak cukup jika seorang siswa atau individu hanya berfokus pada pengalaman kemasyarakatan di sekolah, namun juga mempelopori ke arah masyarakat baru yang diinginkan sesuai perkembangan hidup dan kehidupan sebagai konsekuensi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Sebenarnya, aliran ini sepaham dengan aliran perennialisme dalam menghadapi krisis kebudayaan modern. Bedanya, cara yang dipakai berbeda dengan yang ditempuh oleh perennialisme. Namun, sesuai istilah yang dikandungnya, yakni berusaha membina suatu konsensus yang paling luas dan paling mungkin tentang tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia. Untuk mencapai tujuan itu, rekonstruksionisme berusaha mencari kesepakatan semua orang mengenai tujuan utama yang dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tataran baru seluruh lingkungannya. Maka melalui lembaga dan proses pendidikan, aliran ini ingin merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang sama sekali baru. Tokoh-tokoh aliran rekonstruksionisme yaitu diantaranya George Jones, Coraline Pratt, dan Paulo Freire. Yang kedua, aliran eksistensialisme. Secara bahasa, esensi dari eksistensi yakni di luar atau eksternal, sedangkan dalam arti internal menempatkan secara filsafat yang berarti memberikan propaganda terhadap manusia serta intervensinya. Insan hasil karsa teologi yang sangat filosofis serta rasional di antara semua makhluk, baik itu flora, fauna, dan alam irasional. Sebab itu, insan di dunia sangat heterogen, pluralis, multikulturalis, dan adanya berbagai macam unsur di atas menyebabkan insan bereksperimen serta berambisi mengeksplorasi sumber daya ekologi dan sumber daya insan untuk mendominasi alam logika serta non-logika. Tokoh-tokoh aliran eksistensialisme yaitu diantaranya Carl Jasper, Søren Ebe Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger. Kemudian yang terakhir, aliran idealisme. Idealisme termasuk aliran filsafat pada abad modern. Idealisme berasal dari bahasa Inggris yaitu idealism, dan kadang juga dipakai istilahnya mentalism atau immaterialism. Istilah ini pertama kali digunakan secara filosofis oleh Leibniz pada mula awal abad ke-18. Leibniz memakai dan menerapkan istilah ini pada pemikiran Plato secara bertolak belakang dengan materialisme Epikuros. Idealisme ini merupakan kunci masuk hakikat realitas. Idealisme diambil dari kata ide, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme dapat diartikan sebagai suatu paham atau aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Menurut paham ini, objek-objek fisik tidak dapat dipahami terlepas dari spirit. Inti dari idealisme adalah suatu penekanan pada realitas ide, gagasan, pemikiran,
akal pikir atau kedirian daripada sebagai suatu penekanan pada objek-objek dan daya material. Idealisme menekankan akal pikir mind sebagai hal dasar atau lebih dulu ada bagi materi, dan bahkan menganggap bahwa akal pikir adalah suatu yang nyata, sedangkan materi adalah akibat yang ditimbulkan oleh akal pikir atau jiwa. Hal ini sangat berlawanan dengan materialisme yang berpendapat bahwa materi adalah nyata ada, sedangkan akal pikir adalah sebuah fenomena pengiring. Tokoh-tokoh aliran idealisme yaitu diantaranya Plato, Immanuel Kant, Pascal, J. G. Veitch, V. W. Schelling. Sekian yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.